Selamat datang di video pembelajaran Hybrid Mobile Programming untuk week 4 dengan judul Web Service. Nah, teman-teman di sini ketika teman-teman itu belajar mengenai web service, ada beberapa metode web service. Oke, ada JSON, terus ada REST, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk kita ya akan mempelajari mengenai JSON seperti yang ada di gambar, yaitu JSON kemarin Toretto, sekarang JSON gitu. Oke, nah JSON singkatan dari JavaScript Object Notation. Nah, JSON ini adalah salah satu web service yang ringan untuk tempat storing dan transportasi data. Jadi untuk pengambilan data menggunakan JSON dari server itu sangat ringan, teman-teman. Begitu ya. Dan seperti teman-teman lihat di sini, mirip seperti array JSON yang kemarin teman-teman sudah belajar array atau dan array of object di DOM7. Nah, untuk ini JSON berbentuk seperti array. Jadi di sini ada kurung sikunya, pembuka, nama variabelnya, misalkan nama JSON-nya adalah employees. Itu JSON array-nya employees. Nah, di dalam array itu ada objek. Objek ini adalah satu kesatuan ini ya. Ini satu objek, dua objek, tiga objek. Kemudian di dalam objek itu ada data. First name John, last name Doe. Ini data. Oke, sama seperti kemarin ada key, ada value. Key-nya first name, di sini John. Gitu ya, ini employees JSON array. Nah, nanti kita akan belajar, kemarin kan kita menampilkan sebuah page, isinya itu misalkan ada movies, itu movies dari sebuah array of object. Nah, untuk ini kita akan belajar JSON. Nah, untuk kebutuhan JSON ini, maka ya teman-teman biasanya dalam tanda kutip butuh yang namanya web server. Ya, web server ini ya berada di, misalkan teman-teman punya di cloud atau hostingan. Ya, sebenarnya server juga laptopnya sendiri teman-teman bisa juga dari server. Ya, tapi ketika ingin diakses oleh banyak pihak, laptop teman-teman kan susah untuk diakses, begitu ya. Dan apa tega teman-teman laptopnya teman-teman digunakan oleh banyak orang, gitu kan? Nah, maksudnya takut panas, gitu kan? Oke, nah jadi teman-teman butuh sebuah web server, ya. Nah, untuk itu ya kami dari Ubaya ya itu menyediakan sebuah hostingan gratis untuk teman-teman semuanya. Hostingan tapi khusus untuk hybrid, begitu. Nah, teman-teman silakan nantinya itu silakan akses ya hostingan ini menggunakan FileZilla. Seperti ini ya, misalkan FileZilla, terus isikan alamat ini teman-teman, misalkan 104.248.156.0. Username-nya itu hybrid underscore nrp-nya teman-teman, misalkan 16.0 berapa, 4, 7, 8, 9. Nah, itu tergantung nrp-nya teman-teman. Ingat ya, username-nya itu formatnya adalah hybrid underscore nrp kalau saya Miftah. Passwordnya sama, Ubaya. Portnya 22. Quick Connect. Ingat, ini hanya bisa diakses oleh WiFi yang tidak ada proxy-nya. Itu ya, kalau WiFi teman-teman pakai proxy, silakan disetting sendiri di FileZilla-nya, begitu. Kebetulan ini saya pakai tethering dari mobile phone seperti biasa ya teman-teman. Tapi ini tidak perlu khawatir, ini sangat ringan, tidak ada donasi kuota lagi, begitu ya. Ya meskipun kecil-kecil gitu kan. Nah, di sini saya ada Miftah, begitu. Di sini ada beberapa folder yang sudah saya gunakan, ini saya hapus dulu ya sebentar biar kita ngulang dari awal. Nah,
Ini jadi adalah contoh untuk file ya yang ada di cloud. Anggapannya file ini berada di ubaya.fun. Jadi ketika kita ingin mengaksesnya HTTP ini HTTPS ya, sudah pakai HTTPS ubaya.fun hybrid slash NRP-nya teman-teman slash misalkan kalau ada products.php, terus nanti ada misalkan movielist.php dan lain sebagainya. Itu hosting. Tapi hosting itu tempat penyimpanan filenya ya. Untuk database-nya teman-teman juga diberikan akses ke halamat ubaya.fun php myadmin. Begitu. Teman-teman misalkan di sini ya, saya mau buka Chrome saya dulu. Sementara video saya matikan teman-teman karena laptop saya tidak kuat ternyata untuk merekam dan melakukan sesuatu hal. Begitu. Jangan kangen saya teman-teman semuanya. Kalau kangen ya silakan ke ruangan saya atau ketemu saya minggu depan. Gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi di sini nama penggunanya hybrid_nrp ya kalau mahasiswa. Kalau saya Miftah. Begitu. Kemudian kata sandinya ubaya. Oke, nah di sini akan disediakan satu buah database untuk teman-teman semuanya, yaitu hybrid_nrp. Pakai itu teman-teman, silahkan pakai itu. Kemudian kebetulan saya sudah terisi, ya, terisi tabel-tabel dari ULS. Teman-teman bisa impor movies.sql ini, silahkan download dan impor ke hybrid_nrp-nya teman-teman. Maka teman-teman akan sama dengan saya seperti ini, begitu ya. Oke, saya lanjutkan ke mana tadi ya. Nah ini, jadi teman-teman dapat dapat hosting yang bisa diakses dari FileZilla atau WinSCP. Ingat-ingat operating sistemnya teman-teman. Terus kemudian silahkan pakai PHP myadmin dari ubaya.fun. Oke, bisa dibaca sendiri caranya. Oke, terus kemudian silakan kita bikin kode PHP yang ada di sini. Jadi kita akan membuka FileZilla-nya kita. Ya. Nah, FileZilla kita ini silakan masuk ke NRP-nya teman-teman. Kemudian silakan bikin folder di sini. Create directory and enter it. Misalkan movie_API. Nah, movie_API. Kemudian kita bikin file di sini. Create new file. Misalkan movielist.php. Nah, file PHP ini digunakan untuk data movie. Ya, data movie kita yang diambil dari database ubaya.fun. Begitu. Oke. Nah, dari database yang teman-teman import tadi kan ada datanya. Kemudian dieksekusi menggunakan PHP. Itu adalah web service ya. Dari web service-nya ada di PHP. Kemudian mobile application kita ya akan mengakses alamat movielist.php. Jadi seperti ini. Ya. Jadi nantinya kita akan mengakses web service kita dengan https ubaya.fun hybrid_nrp movie_API karena tadi berada di folder ya /movielist.php. Begitu. Oke. Nah, movielist.php silakan dibuka. Mana tadi ini dibuka dan kita akan coding bareng-bareng di movielist.php. Silakan dibuka, diklik kanan view edit. Nah, kebetulan saya sudah setting yaitu default saya di Visual Studio Code. Jadi langsung kebuka editornya. Jadi silakan disetting sendiri ya. Bisa ketika klik view edit itu teman-teman bisa menggunakan Notepad atau Notepad++, Sublime. Kalau saya Visual Studio Code. Kemudian kita coding ya PHP
Ya, kemudian di sini ingat ya, file Zilla-nya jangan di close karena ini dia ketika saya di sini Ctrl S ya save, maka di sini akan ditanyai seperti tadi, misalkan saya tambah gini spasi, saya save, nah akan ditanyakan file has changed. Kalau keluar seperti ini silakan di yes begitu. Oke, itu menandakan kita langsung file kita yang diedit sekarang langsung diupload ke hosting gitu. Oke, kita langsung coding. Jadi kita buat agar file ini itu bisa diakses oleh semua orang atau semua device. Berarti kita pakai originnya all di sini. Kemudian kita coding, misalkan kita coding array 0 dulu, kita buat variabel 0 karena nantinya hasil query kita akan disimpan di variabel ARR ini. Kemudian kita buat koneksinya dulu, new MySQL localhost. Nah, di sini loginnya teman-teman. Kalau saya hybrid Miftah, kalau teman-teman hybrid NRP _NRP. Passwordnya sama, terus nama database-nya adalah hybrid Miftah. Begitu. Oke, kita sudah buat koneksinya. Kemudian kita cek dulu. Jika dia connect-nya error, ya maka kita buat return-nya. Gitu. Kita buat return-nya. Misalkan return-nya di sini result error. Ya, errornya kecil. Message-nya apa? Gitu. Misalkan unable to connect. Gitu. Oke, jika berhasil maka masuk else, kita query di sini misalkan select all from movie. Nah, jadi data-data kita itu sebenarnya ada di ini ya, movie sini. Nah, jadi kita sudah memberikan database ya, memberikan database hybrid Miftah beserta isinya. Jadi kita tidak perlu dummy data lagi, data dummy-nya nggak perlu. Oke, nah select all from movie. Jadi kita ingin menampilkan atau mendapatkan semua list movie yang ada di tabel movie, kan query-nya seperti ini. Ya, semoga teman-teman lulus atau mengerti database ya. Karena database itu sangat penting sekali teman-teman. Sangat penting di dunia pekerjaan. Ya, apapun bahasa pemrogramannya, kalau pakainya database ya pasti query gitu. Apapun bahasa pemrogramannya sambil coding ya. Nah, ini sintak default kita. Jadi untuk mengambil data dari query SQL ini, kemudian kita tampung ya result sama dengan stmt get result ini. Oke, jadi kita sudah membuat query beserta penampungnya di result. Terus kemudian kita kasih pengecekan di sini if ya apakah resultnya itu ada isinya. Jadi apakah select all from movie ini ada isinya, berarti 6 rows-nya berarti lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0 berarti dia ada isinya. Terus kita lakukan perulangan seperti kita lakukan for each ya di DOM7 kemarin. Jadi untuk mengambil isi dari array result ini result ini juga berupa array ya. Result ya. Kemudian dari result ini kita masukkan ke dalam si oh ya, kita belum bikin data di sini ya. Jadi kita bikin penampungnya dulu. Ini data, kita bikin penampungnya. Kemudian kita push di sini. Kita isikan array gini ini, array kosongan menggunakan array push si R. Nah, R ini hasil perulangan dari result gitu. Jadi dari result array itu kita masukkan ke dalam R, dari R kita masukkan lagi ke array data begitu.
dan seterusnya dia akan melakukan perulangan sampai benar-benar si resultnya ini habis. Oke, nah jika sudah melakukan perulangan maka dia sukses. Nah ini array-nya ini berarti isinya result gini ya. Terus resultnya apa, misalkan ini pakai double quote aja ya biar sama ya. Sebenarnya sih nggak masalah sih. Cuman kalau double quote kan dia bisa langsung nge-bypass variabel. Misalkan sukses. Datanya apa? Datanya adalah ini teman-teman. Nah, oh ya, syntax error unexpected sama dengan. Oh iya, ini array-nya kurang $. Oke, jadi ini ketika kita mendapatkan data ini berarti kan sukses. Nah, returnnya array-nya ini adalah sukses nantinya. Jika tidak ada isinya, maka kita akan return array-nya ini ya, variabel r ini dengan resultnya gagal, sama seperti yang atasnya ini gitu ya, result error. Ini kalau teman-teman ketinggalan bisa di pause ya, enaknya video sih itu, jadi bisa di pause. Tapi kalau kuliah sama saya offline ya, saya tidak bisa di pause ya teman-teman ya, gitu. Oke. Oke, kemudian di sini jika kita sudah sukses maka kita echo JSON encode array-nya. Jadi kita tampilkan JSON encode-nya ini dari array menjadi si JSON encode. Oke, terus kemudian di sini kita panggil stmc-nya, kemudian kita close. Dan count kita juga akan close juga. Nah, ini ketika save ini kita langsung ke ini FileZilla-nya kita yes. Harusnya ketika kita mengakses ini hybrid/mifta/movie API/movie list, ini saya copy ya. Copy. Kemudian saya taruh di sini ya. Kemudian saya langsung bypass ini ya, saya hapus hybrid mifta movie API. Nah di sini ada movie list.php, tinggal diklik. Loh, kok error ya teman-teman? Movie API itu tidak pakai database ya, internal server. Sebentar, saya cek dulu. Nah, kalau ini memang kita harus melakukan pengecekan ya. Kalau saya hapus ini jadinya apa ya? Sebentar. Nah, jadi kan file size-nya akan 0. Harusnya sih kosongan. Nah, kosongan. Berarti kalau ada yang error seperti itu, berarti kita ada coding yang salah. Begitu ya teman-teman. Sebentar saya cek dulu. Nah, kalau saya biasanya saya giniin. Ya, kemudian ini saya komen dulu. Ini saya komen dulu. Nah, gitu kan. Oke, terus kemudian FileZilla-nya saya yes. Ini ya cara debuggingnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman error, di komen semuanya dulu. Lah ini berarti ada yang error ya. Sebentar. Header access control allow origin bintang. Header. Oh ini saya copy, saya komen dulu ya, karena kan dia kan nggak ada. Ini saya komen. Sini saya komen juga. Ini sedikit pengalaman saya ya. Jadi kalau error gini saya komen semua dulu, dari atas saya hidupkan. Coba ini sudah ke save. Apa kok error di sini? Header access
Control allow origin bintang. Coba saya komen. Apakah dia error? Saya filezilla-nya dulu ya. Mana ya filezilla? Sementara tidak error. Tapi kalau tidak pakai itu, dia nanti akan terjadi error sih. Karena kita maksanya lewat mobile phone ya. Coba saya hidupkan lagi. Oh, saya save dulu ya. Nah, tampil. Nah, masalah ini nanti saja ya, nanti apakah ada typo atau tidak. Harusnya sih nggak ada typo. Akses control origin atau gara-gara ini ya, sebentar. Kalau misalkan error, saya komen dulu ya. Tapi harusnya sih gak error sih ya itu. Nah, kok aneh ya teman-teman. Nah gini, ini masalah tadi kan ada spasi. Ini saya hapus gini. Itu ngefek loh teman-teman. Ya saya ya maklum ya teman-teman ya. Karena kalau berurusan dengan server memang agak sedikit sensitif ya. Oke, ya sudah, itu caranya ya. Jadi kalau teman-teman error di komen-komen dari atas dibuka perlahan-lahan ya, dibuka kayak tadi ya pelan-pelan. Semuanya di komen dulu, dibuka paling atas gitu ya. Oke. Nah, sementara ini tampil isi dari database movie atau database kalau kita kan hybrid Mifta ya, namanya hybrid Mifta ini di tabel movie isinya seperti ini. Ini adalah JSON. Jadi kalau kita baca sekilas kita tidak akan tahu ya ini apa ya maksudnya. Maka dari itu di sini ada untuk nge-view JSON. Sebenarnya banyak ya, salah satunya itu ini apalagi ini. Sudah kan ini. Salah satunya ini JSON viewer. Pak, JSON viewer. Nah, bisa pakai yang atasnya ini misalkan ya JSON viewer stack.hu. Nah, kemudian ini saya copy, saya pastekan di sini. Kemudian saya klik viewer ini. Nah, maka akan ada resultnya sukses. Kemudian di sini datanya ada, nah banyak 012 ini dia indeksnya ya 012 sampai 61. Nah, berarti dia totalnya adalah 62 ya. Karena array kan indeksnya dari 0. Di sini 61, berarti 62 data. Oke, jika kita klik misalkan 0 ya berarti dia ada tulisan movie ID, title-nya, budget. Nah, ini data-data ini adalah dari movie. Dari query tadi menghasilkan JSON encode ini. Begitu. Oke. Gitu. Ini cara membaca ini karena ini kan pasti teman-teman tidak akan jelas membacanya. Oke. Ya, nah ini nih. Oke. Nah, untuk membaca JSON ini langsung kita praktekkan saja lewat codingan ya, teman-teman. Oke, kemudian nah jadi silakan bikin file baru di sini dengan nama popular movies. Tapi untuk ini saya copy dari InTheater ya. Di sini saya copy dari sini. Ya, ini saya ganti dengan nama popular movie. Jadi kita langsung praktek mengambil movies yang tadi yang JSON barusan query itu ya. Nah, kemudian ini saya coba cek di sini popular movies. Saya ganti seperti ini ya. Terus data name-nya jangan lupa popular movie, nggak pakai S. Terus karena nanti bentuknya list, ya, karena bentuknya list maka saya tidak akan bikin row lagi ya, tapi saya ganti list. Di sini saya beri contoh misalkan list ya. Teman ini kan tipenya card, sekarang tipenya list, simple list. Tapi ID-nya ini dihapus. Dan di sini saya buat UL ID-nya adalah
ul list movie gitu. Oke, terus kemudian kita buat routingnya di sini. Routingnya dengan path popular movies, terus di sini URL-nya adalah apa sih, ini kok keluar kayak gini ya, ntar titik popularmovies.html ini adalah routingnya. Oke, terus kemudian apalagi tadi ya, setelah routing, kita nggak usah lihat PowerPoint lagi ya. Setelah routing kita buat indeksnya, linknya, maksudnya kita ke index HTML, kita ke link sini, saya copy, saya buat di sini popular movie gitu ya, seperti tugasnya teman-teman kemarin. Popular movies, di sini ada popular movies begini ya. Terus kemudian kita tes dulu, harusnya teman-teman sudah ngerjakan aktor sama aktris ya. Oke, di sini saya menambahkan popular movie. Nah, memang masih kosong karena kita belum membuat penarikan dari web service-nya. Begitu ya. Nah, kemudian kita ke app.js. Kita buat di bawah sini, paling bawah ya, if page.name sama dengan popular movie, ini diambil dari data name ya. Page name ini diambil dari data name-nya teman-teman. Kita buat datanya dulu, berarti app.request, karena tadi kita tipenya push ya, maka nah kita akan buat penampungnya. Jadi kayak kita mengirim sebuah variabel push itu seperti ini teman-teman. Kalau di DOM7, kemudian kita tulis linknya ubaya.fun movie. Tadi apa tadi ya? Nah, ini tergantung teman-teman semuanya ubaya.fun.hybrid ya. Ini seperti ini. Aduh, hybrid. Nah, kita movie API movie list.php. Kemudian kita lanjutkan dengan parameternya. Kebetulan parameter kita kosongi dulu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada parameter, maka akan diisikan di sini, di dalam kurung kulawal ini. Dan kita buat functionnya di sini, pengambilan datanya. Nah, di sini teman-teman, untuk pengambilan data dari link ubaya.fun hybrid miftah movie API movie list.php, hasilnya akan ditampung di variabel data. Begitu. Oke, kemudian kita buat variabelnya di sini. Pas data. Kemudian kita buat variabel movies di sini ya. Mending kita kan movies kan kemarin sudah digunakan ya, maka kita bikin baru misalkan movies API gini ya. Nah, sama dengan r data begitu. Oke. Terus kemudian di sini saya bikin perulangan. Misalkan kita mau perulangan si ini ya, movies API. Jadi ceritanya dari data ini kan data berupa JSON. Kita parse dulu teman-teman, kayak convert dari JSON ke variabel array. Dari JSON ke variabel array. Kemudian dari variabel array ini kita bisa ambil hanya datanya. Hanya data. Tadi ingat ya, di sini tadi itu kan ada result dan data. Nah, data ini ya berisi data kita. Jadi ada dua ya. Jadi kini bisa kita ambil resultnya atau bisa kita ambil datanya.
Begitu kan kita butuh data, berarti kita butuh datanya aja, data ini. Begitu, gitu ya teman-teman. Oke, kemudian array, kemudian kita bisa ambil lengthnya, panjang dari Movies API ini, kemudian kita i++ begitu. Oke, terus kemudian kita masukkan ke sini popular movie yang UL list movie ini kita masukkan kayak Teletubbies kemarin ya. Jadi kita masukkan karena dia ID pakai pagar ya, list movie dot append, karena UL pasti di dalamnya ada LI ya, LI harus bikin seperti ini ya, href enggak, maksudnya bikin seperti ini, jadi ketika ada pembukaan ya harus ditutup begitu ya. Ini enggak boleh kalau ada double quote, berarti di sini harus pakai single ya, karena nanti cemburu pihak ketiga. Oke, kemudian kita bisa ambil untuk Movies API per indeksnya. Nah, ini yang diambil apanya? Misalkan title-nya saja yang diambil. Gitu. Oke, kita ambil title-nya dulu. Oke, bisa kita coba sekarang ya. Semoga tidak ada error di sini ya. Jika saya reload popular movies, nah akan muncul list ini. Sin City, Terminator, Ant-Man itu dari database tadi, dari JSON si ini Ubaya Fun Hybrid Miftah Movie AI. Oke, terus kemudian gimana caranya Pak kalau misalkan ada passing parameter? Ya bisa. Jadi misalkan kita studi di kasus kita bikin sebuah button ya di saya lihat dulu buttonnya seperti apa ya. Nah, button ini silakan teman-teman copy ya. Ini kebetulan saya akan copy. Kemudian saya akan pastekan ke popular movie sini. Ya, di atasnya sini. Saya bikin blok baru di sini ya. Div class blok. Saya copy, saya pastekan yang tadi ya. Harusnya tampilannya itu sebentar. Agak lemot ya. Nah, di sini ada tombol carinya. Gitu. Jadi kita akan bisa memanipulasi button cari ini. Begitu, teman-teman. Kita akan eksekusi si btn cari ini di app.js. Begitu. Nah, pastikan kalau ini saya pindah dulu ya. Ini kebetulan saya akan pindah ke atas sendiri ya. Sebentar, saya akan bikin sebuah function di sini ya, di atasnya var i function misalkan get movies ini ya, dengan parameter misalkan cari ini ya di sini. Oke, terus kemudian misalkan di sini v cari begitu ya. Kemudian di sini saya akan beri parameter. Ketika kita ada parameter di link ini, maka akan berefek ke web service PHP. Jadi kita akan kayak membuat sebuah variabel push dengan parameter ini, linknya. Kemudian variabel pushnya apa? Nah, di sini cari .2 v cari gitu. Oke. Terus kemudian saya ke bawah dulu sebentar, kemudian saya ke bawah. Nah, di sini saya get movies gini saja. Coba ya, apakah error? Saya tidak tahu. Mari kita coba.
Nah, ternyata tidak error. Oke, kemudian kita bisa memberikan button action button di sini. Gitu, misalkan saya buat di sini ya btn cari, karena di btn cari on click. Ini kalau misalkan kita klik filternya tadi ya, saya mau menyentuh yang function yang bawah. Begini. Oke, kemudian kita panggil get movies. Isinya adalah tadi ketika kita ambil txt cari dot file seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian ketika kita klik, maka kita diharuskan untuk menghapus dulu kan. Untuk menghapus, jadi ketika kita cari, itu kita tidak akan menumpuk. Kita tidak akan menumpuk listnya. Maka kita kayak replace lah. list movie.html. Nah, pakai spasi di sini. Begitu teman-teman. Nah, jadi ketika kita klik ini ya button cari, maka kita akan mengosongkan ini dulu, kemudian kita akses get movie memberikan parameter txt cari. Txt cari itu apa? Txt cari itu adalah ini ya. Ini loh, cari ini adalah txt cari s, misalkan seperti itu. Oke, terus kemudian saya ke movielist.php-nya. Kita berikan parameter di sini. Kita berikan parameter, ambil ya if. Jika if iset tadi kan pushnya namanya cari ya. Cari, maka query-nya itu adalah beda lagi. Begitu ya. Misalkan saya else kan gini ya. Else nah, gini. Saya giniin aja, langsung aja saya copy ini, saya pastekan movie, kita bikin cari sama dengan push cari ya. Kemudian di sini movie where title like cari begini ya. Jadi ketika button klik, maka kan dia akan push cari ini dari mana? Push cari itu dia dari sini teman-teman, get movie sini atas sendiri nih. Nah, ini kan namanya cari ya, namanya ya variabel cari, maka di movie list ini harus sama dia cari. Ini postnya ya, postnya cari. Begitu. Jika ada ini, maka dia nyari title-nya. Oke, terus kemudian saya coba save dulu ya di FileZilla-nya. Nah, oke, terus kemudian saya reload popular movie. Dan jika saya cari misalkan CC, maka harusnya kosong. Kosong. Jika saya sin, maka harusnya ada isi sin aja. Kalau Terminator ter gini, harusnya yang ada tulisan ter, Jupiter, Terminator sama Interstellar. Oke. Ini adalah pembuatan movies, popular movies menggunakan JSON ya. Oke, jadi silahkan teman-teman coba. Kemudian ada exercise. Exercise-nya 1 minggu teman-teman, seperti biasa 1 minggu. Jadi isinya tambahkan page baru detail movie 2. Ya, dimana page ini digunakan untuk menampilkan detail movie dari movie yang diklik dalam popular movie yang tadi. Kemudian tampilannya adalah sebuah card. Oke, dikumpulkan www seperti biasa di zip. Oke, ini ada hint, silakan dibaca. Jadi intinya sama ya. Jadi jika diklik ini, maka akan mengakses detailnya, detail si popular movie ini. Begitu, di sini ada hintnya yang teman-teman bisa baca sendiri. Pastikan teman-teman mengirimkan pushnya itu movie ID juga ya. Ini movie ID.
dikirimkan ke web. Ingat, yang dikirim movie ID bukan indeks, movie ID karena di sini ada ID-nya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di grup Hangout saja. Oke, sekian dari saya. Jadi terima kasih teman-teman semuanya.